Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Nah, ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, Al-insan mahalun nisyan. Manusia itu tempatnya lupa. Manusia itu tempatnya lupa. Wal khata', dan juga kesalahan. Maka jangan sampai kita merasa sinis, merasa aneh ketika ada teman kita, saudara kita, bahkan guru kita, kakak kelas kita melakukan kesalahan atau keluputan yang itu bisa diberikan uzur. Di antara keluputan yang bisa diberikan uzur atau nggak perlu dicaci maki, dicela, adalah keluputan ketika seseorang lupa dalam sholat, baca suratan. Memang di antara hal yang harus dilakukan oleh jamaah adalah mengingatkan imam ketika baca bacaan ayat yang keliru. Tapi di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ini nggak tahu antum sudah pelajari ini di MTS atau MA, ana nggak tahu karena ana nggak megang fikih. Di antara hal yang harus diperhatikan oleh jamaah, oleh makmum ketika ingin membenarkan bacaan imam yang salah adalah kudu rame-rame. Kenapa rame-rame termasuk hal yang kurang tepat, Ustadz? Karena itu malah bikin imam itu bingung. Ya itu memang hal yang bagus ya, kita akui semangat antum, Masya Allah, hafalan antum luar biasa. Sampai ingin membenarkan satu sama lainnya, ingin membenarkan imam yang keliru. Itu bagus. Akan tetapi nggak rame-rame. Lah terus siapa Ustadz yang harus atau yang lebih berhak membenarkan? Yaitu makmum yang berada di belakangnya persis. Nah ini penting buat santri ketika dia memiliki hafalan yang hebat, hafalan yang banyak, harusnya dia memosisikan di belakang imam. Dan ini yang sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi yang belakang imam itu adalah santri atau jamaah yang hafalannya bagus, kuat, dan tajwidnya juga bagus. Ya minimal satu lah, satu, dua, atau tiga. Ya, mulai nanti nih, anak harap yang di belakang imam adalah santri-santri yang hafalannya bagus. Banyak kan di sini. Nah, kemudian nanti caranya ketika imam salah nih, maka
yang jamaah belakang diem dulu. Beri kesempatan jamaah yang paling depan, yang belakang imam itu untuk membenarkan. Kalau misalnya waktunya itu sudah cukup untuk yang belakang bunyi, silakan. Tapi kalau imam depan sudah membenarkan, antum sudah dengar suara jamaah depan itu sudah membenarkan, antum sudah dengar suaranya, maka antum nggak usah ikut-ikutan. Ya. Aja malah maca surat sing liyane. Ya tadi anak denger ya. Wong lagi atorik sing dibenerna kul huwallahu ahad. Itu kalau misalnya memang benar-benar kepepet. Atorik kan juz ama, ya gampang lah ya. Insya Allah gampang bisa diatasi, nggak usah diganti juz ama atau inakal kausar. Ya. Jadi ini ya, perhatikan ya. Jangan bareng-bareng gemrumbung ya. Kasihan imamnya. Ya siapa saja, mau musyrif, mau santri, mau ustadz. Manapun kadang juga keliru ketika baca. Yang belakang satu atau dua yang membenarkan, nggak usah rame-rame. Ya, karena itu akan membuat imam malah bingung, kacau, apa maning ana sing suratan lia, ya tambah bingung. Ya, semoga ini bisa dipahami ya ikhwan, dan semoga bisa dipraktekkan. Kita masuk ke pembahasan atau sebelum pembahasan ada pertanyaan ya. Biasa kita murojaah dulu. Kemarin libur murojaah, sekarang kita murojaah. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa menyebutkan dua keutamaan orang yang melakukan silaturahim? Dua keutamaan orang yang melakukan tali silaturahim, menyambung tali silaturahim. Sir. Dua ya. Diperpanjang umurnya. Terus yang kedua, rizkinya dilapangkan. Padahal. Khut. Atau kasih sana. Dibantu tolong. Pertanyaan kedua, kemarin disebutkan bahwasanya ada perbedaan di antara ulama yang menyebutkan bahwa hadis yang bunyinya an yun sa'alahu fi asarih ya, faliyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Bagaimana penjelasannya? Ringkas saja. Tentang panjangnya umur atau mudah. Coba yang lain. Abu Zakir, fadal. Pendapat pertama. Pendapat pertama, umur yang panjang adalah umur yang berkah. Pendapat kedua, Masya Allah. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya umurnya itu benar-benar dipanjangkan. Betul. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Ini tumben MTS nggak ada yang jawab. Biasanya paling rajin. Nih kemarin kita bahas sebuah hadis bahwa Rasulullah memerintahkan umatnya untuk mempelajari nasab. Apa manfaatnya? Masya Allah. Agar mudah bersilaturahim. Barakallahu fiik. Tapi ikhwan udah selesai pertanyaannya. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Tafadhol Iqra ya Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis yang baru mengenai silaturahim ini. Dari Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhuma. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, "Laisal wasil bil mukafi." Orang yang menyambung tali silaturahim itu bukanlah orang yang melakukannya karena butuh sesuatu, ya. Atau dengan terjemahan lain, tidak dikatakan sebagai orang yang menyambung tali silaturahim jika dia melakukan tali silaturahim karena ada keinginan, ada udang di balik rempeyek apa batu, ada udang di balik batu. Ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Korping di nyong arep maringanah, arep ngapa silaturahim. Kenapa sih? Ya nu kayak pas kayak wis apik ming nyong. Ya, wis tau nguwai kie ya gantian lah. Ceritanya pengen apa? Membalas budi gitu. Tapi bawa-bawa tali silaturahim bukan. Ya, kata Rasulullah SAW pengertian ini kurang tepat. Terus yang benar bagaimana Ustadz? Kata beliau walakinal wasil. Walakinil wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasolaha. Seseorang dikatakan telah menyambung tali silaturahim, yaitu dia yang ketika diputus tali silaturahim, dia berusaha untuk menyambungnya. Contohnya bagaimana Ustadz? Contohnya antum misalnya memiliki saudara. Ternyata saudara antum ini berusaha semaksimal mungkin untuk memutus tali silaturahim, memutus persaudaraan antara dirinya dengan antum. Maka ketika antum berusaha untuk menyambungnya lagi, menyambung tali silaturahim ini lagi, inilah baru antum dikatakan sebagai al-wasil. Ya. Antum dikatakan sebagai al-wasil, orang yang menyambung tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Terus lanjut hadis yang berikutnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم. Ya. Sebelum masuk ke hadis ini, ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya ada tiga kondisi orang menyikapi silaturahim. Ya. Ada tiga kondisi seseorang ketika dia menyikapi silaturahim. Kata Syekh Abdul Razak di sini mengatakan, yang pertama yaitu al-wasil. Al-wasil di sini maksudnya adalah dia orang yang menyambung tali silaturahim, yang mana tali silaturahim ini diputus, ya. Lalu dia berusaha untuk menyambungnya. Kemudian kondisi yang kedua yaitu al-mukafi. Al-mukafi di sini artinya adalah orang yang mau menyambung tali silaturahim karena ada perlu atau karena ingin sesuatu balasan, ya. Karena ingin membalas si fulan karena sudah berbuat baik, ini namanya mukafi.
Di sini dikasih penjelasan oleh beliau, wa huwallazi la yasilu rahimah illa idza wasalu. Orang-orang yang model seperti ini, yang mukafi ini adalah dia nggak mau menyambung tali silaturahim kalau mereka nggak menyambung tali silaturahim terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang seperti ini, mukafi ini adalah dia mau menyambung tali silaturahim kepada si fulan, kalau fulan mau menyambung tali silaturahim kepadanya. Ini namanya orang mukafi. Ya. Ini kondisi yang kedua. Lalu kondisi yang ketiga, al-qati'. Al-qati' ini adalah man yaqta' rahimah. Orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Yang pertama adalah al-wasil, yang kedua al-mukafi, yang ketiga al-qati'. Kira-kira antum yang bagian mana ini? Ya. Semoga saja kita termasuk yang pertama ini ya. Tetap menyambung tali silaturahim meskipun orang yang kita sambung gak suka dengan kita. Dan ini pembahasan di hadis yang berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, anna rajulan qala, bahwasanya pernah ada seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasul, aku punya saudara-saudara, punya kerabat. Ketika aku coba untuk menyambung tali silaturahim kepada mereka, namun mereka malah memutus tali silaturahim. Mereka malah memutusku. Jadi ketika seseorang dia menyambung tali silaturahim kepada keluarganya ini, tapi keluarganya malah memutus tali silaturahim. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Ketika aku berbuat baik kepada mereka, mereka malah menyakitiku. Ini ada orang-orang seperti ini ya. Dibaiki malah balasnya keburukan. Ya. Dikasih kebaikan, balasnya keburukan. Dikasih madu, balasnya malah racun. Ini ada orang yang memang ditakdirkan seperti ini. Na'udzubillah, semoga kita bukan termasuk dari orang-orang tersebut. Amin. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Dan ketika aku bersikap lemah lembut kepada mereka, wahai Rasul, mereka malah acuh kepadaku. Enggak peduli. Ya. Faqala, maka ketika Rasulullah SAW mendengar apa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut, beliau pun mengatakan, la in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul mal. Kalau memang keadaanmu itu sebagaimana yang kamu ceritakan, kalau memang keadaanmu itu sebagaimana yang kamu ceritakan tadi, faka'annama tusifuhumul mal. Seakan-akan kamu telah memberikan abu panas kepada dia. Ini maksudnya kebriwe. Ya. Jadi ketika kata Rasulullah SAW, ketika ada seseorang, dia coba berusaha semaksimal mungkin ingin menyambung tali silaturahim kepada keluarganya. Tapi keluarganya ini malah menolak, malah menyakiti, malah nggak peduli. Maka seakan-akan orang yang menyambung tali silaturahim ini seperti orang yang sedang mengasih bara api. Ini gimana penjelasannya? Ya, nanti kita jelaskan setelah kita selesai baca hadis ini. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Allah akan senantiasa bersamamu. Allah akan menolongmu ya, selama engkau tetap melakukan seperti itu. Jadi ketika ada seseorang, dia sudah berusaha berbuat baik kepada orang lain, tapi orang lain malah meresponnya buruk, Allah yang akan menolongnya. Dan ini harus kita perhatikan, Ikhwan. Orang yang berbahaya itu bukan orang yang terkenal hebat dalam berkelahi. Bukan orang yang terkenal sangar. Bukan orang yang terkenal menguasai daerah. Tapi orang yang mengerikan itu dalam tanda kutip, ketika antum menyakitinya, dia mengatakan, udah biarin Allah nanti yang balas. Itu ngeri. Kalau balasannya dia mungkin antum nggak akan jera. Tapi kalau Allah yang membalas itu apa coba? Antum nggak bisa nebak-nebak. Ya. Jadi jangan bangga ketika antum merasa bisa berkelahi, ditakuti. Jangan bangga dengan kebanggaan yang digunakan untuk hal-hal yang tidak pas. Ya. Hati-hati ketika antum menyakiti teman antum padahal dia itu ahli ibadah. Hati-hati ketika antum mengganggu teman antum padahal dia kalau malam sukanya sholat dan antum nggak tahu. Kalau dia udah berdoa, wah, balasannya lebih ngeri daripada balasan yang dilakukan oleh seseorang. Maka hati-hati. Bahkan kata Rasulullah SAW, Allah akan bersamamu, menolongmu, pasti akan menolongmu. Di sini pakai kata zohirun alaihim, nggak pakai kata yusa'id, ya, yusa'id atau nasoro, enggak. Zohirun alaihim ini artinya adalah Allah akan menolongmu atas mereka, dalam artian Allah akan mengalahkan mereka. Ya. Berarti benar-benar Allah akan menolongnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, sebagaimana yang anak katakan tadi, maksud dari orang yang baik ini seakan-akan kok seperti menyuapi bara api. Itu maksudnya bagaimana? Di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj, ya. Yang mana kitab Al-Minhaj ini isinya adalah syarah penjelasan dari kitab Sahih Muslim. Beliau membawakan 3 penjelasan sekurang-kurangnya. Yang pertama, kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan faka'an nama tusifuhumul mal, seakan-akan engkau telah menyuapinya dengan abu atau bara api yang panas. Penjelasan pertama, ini adalah sebuah kiasan atas apa yang akan menimpa mereka berupa siksaan. Ya. Mereka bagaikan memakan abu panas dan merasa perih tersiksa. Ya. Dan realitanya memang begitu. Kadang itu kalau ada orang yang ya terindikasi kayaknya nggak suka ke kita, lalu kita baiki dia, dia salting. Terus apa lagi? Mau nolak kepribadian. Pokoknya dia kayak kesiksa. Padahal dia dapat kebaikan dari kita. Mungkin di antara antum ada yang pernah merasakan seperti itu. Ada orang yang kayaknya nggak suka ke kita, tapi kita sikapi dia dengan baik terus. Dia malah semakin tersiksa. Apakah kita dosa dengan perbuatan kita? Enggak. Itu balasan dari Allah. Karena sikap dia, karena hasad dia, karena dengki dia mungkin. Ini yang pertama. Kiasan dari Nabi Muhammad SAW jadi seakan-akan laki-laki itu seperti menyuapi bara api, ya. Karena orang yang mendapatkan kebaikan itu merasa tersiksa dengan apa yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, selain itu, dia telah melakukan dosa besar. Kenapa digambarkan dengan bara api? Karena dia telah melakukan dosa besar.
Apa itu dosa besarnya? Yaitu karena dia telah memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim adalah dosa besar. Dan dia kena dosa lainnya. Insya Allah. Dosa apa itu? Yaitu dosa karena membalas kebaikan dengan keburukan. Jadi pas. Dia itu bagaikan memakan bara api. Ya. Seseorang memberi kebaikan, malah dia anggap seperti api yang menyiksa dia. Ya benar, tersiksa dia. Di dunia dan akhirat. Dosa memutus tali silaturahim, dan dosa karena membalas kebaikan dengan keburukan. Ini penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua, kenapa Rasulullah memakai kata-kata ibarat bara api yang dimasukkan ke mulutnya, ini sebagai bentuk kerendahan dan kehinaan bagi dia. Yaitu bagi dia orang-orang yang berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau misal kita kok berbuat baik kepada orang, lalu orang yang kita berbuat baik itu balas keburukan kepada kita, itu menunjukkan bahwasanya dia sedang memperlihatkan kepada kita martabatnya rendah. Jadi antum nggak usah sedih ketika antum berusaha berbuat baik kepada teman antum, berbuat baik kepada saudara antum, kepada keluarga antum, tapi ternyata keluarga antum, saudara antum, teman antum membalas keburukan. Martabat antum nggak rendah. Antum tetap tinggi di sisi Allah. Merekalah yang rendah hina. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Nawawi, mengapa Rasulullah SAW itu memakai kata kiasan, seakan-akan engkau menyuapi dia dengan bara api? Karena menurut orang yang dibaiki ini, misal ada si A, si B. Si A ini yang berbuat baik. Si B ini yang membalas kebaikan dengan keburukan. Menurut si B ini, si A ini telah memberikan sesuatu yang buruk. Padahal hakikatnya baik. Karena dirinya sudah dikuasai buruk sangka. Kalau misalnya ya, realitanya seperti ini. Misal ada orang yang memusuhi kita, nggak suka sama kita. Lalu kita berusaha berbuat baik kepada dia. Mayoritas dari orang-orang yang seperti itu, dia akan berburuk sangka. Kebanyakan dari orang yang seperti itu pasti buruk sangka. Kita ngasih roti, neng batin, karena racun nih. Kita coba beliin es, ya, berde apa ya, penyong meriang apa ya, penyong pilek apa ya. Padahal orang yang ngasih itu nggak ada niatan seperti itu. Ya. Itu kadang kalau misalnya orang sudah dikuasai oleh buruk sangka, oleh sifat yang jelek, perbuatan baik pun jadi buruk. Ya. Nasihati, wah ke, pengen ngisin-ngisinan nyong ke. Padahal nasihatnya itu secara umum, nggak nyebut namanya. Ya. Dia ngerasa, wah apa ya, ngenyak nyong ke. Itu kalau pandangannya sudah buruk ya pasti kebaikan akan terlihat buruk. Ya. Jadi ini adalah 3 penjelasan bahwasanya kenapa Rasul pakai kiasan, engkau seakan-akan menyuapi dia pakai bara api ke mulutnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu taala alam bissawab. Lanjut Rama, hadis selanjutnya. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله أوليست بواحدة قال لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها
والمنحة الوقوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير رواه أحمد. Ya, barakallahu fiik. Hadis selanjutnya dari Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Qala, dia pernah berkata, Ja'a a'rabiyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang Arab Badui. Ya, ini kisahnya seperti yang sebelumnya ya. Pernah ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin apa ikhwan ciri orang Arab Badui? Adabnya kurang. Ya. Adabnya apa ikhwan? Kurang. Itu ciri orang Arab Badui. Ya, Arab kampung. Ya. Wong desa biasanya ya desa Arab mungkin beda, kalau kita desanya kita ya mungkin orangnya ramah-ramah. Tapi kalau di sini beda. Nah, antum jangan sampai kayak Arab Badui ya. Kampung Jawa saja yang sopan, kajian kue ora rame ya. Ben berkah ilmunya, biar berkah ilmunya. Karena nggak nyebut nama ya, ini ala sabilil umum. Jadi jangan merasa satu orang seneng binyong ya. Lu nyong ora kenal kok. Ya. Nyong ora kenal kok, urung kenal maksudnya ya. Karena tuh belum kenal. Ya. Ala sabilil umum itu mafi muskilah, nggak apa-apa. Nggak sebutkan nama, nggak nunjuk anak. Faqala, lalu Arab Badui ini berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan yudakhilunil jannah. Ajarkan kepadaku wahai Rasul suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Mirip, hampir mirip dengan pertanyaan Arab Badui yang telah kita bahas. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la in kunta aksartal khutbah. Nah, ini. Laqad a'radta al-mas'alah. Di antaranya adalah kalau misalnya engkau memendekkan khutbah apa? Khutbah Jumat. Maka sungguh engkau telah memaparkan masalah yang begitu jelas. Jadi di antara sunnah khutbah Jumat itu orang ngasih sejam. Ya, sejam apa setengah jam. Ini pernah Ana dapat cerita dari ikhwan. Bukan Ustadz Ikhwan ya. Dari teman Ana gitu. Itu katanya pernah ada khutbah, bukan di daerah sini sih, di daerah Jawa Barat. Khutbah gue dihitung dari sebelum azan, ya mepet azan lah, katakanlah azan. Dari azan sampai salam sholat, itu terhitung hampir 1,5 jam. Dan khutbahnya sendiri kalau dihitung 40 menitan kayaknya. Ya. Jamaahnya dilema apa delima ya. Dilema arep batalna ya Jumatan nang di maning ya. Arab nengene bae tuh ngantuk banget. Terus fleksibelnya berapa menit Ustadz? Ya sekitar 10 sampai 15 menitan itu nggak apa-apa. Atau mungkin 10 ke bawah itu jauh lebih baik. Ya. Lah yang panjang itu baru bacanya. Dan bacaan suratnya itu sebisa mungkin rokaat pertama yang panjang, rokaat kedua pendek. Udah walah kewalik. Ya. Ya nggak di sholat Jumat saja, di semua sholat disunahkan itu surat yang pertama itu panjang, yang keduanya adalah pendek. Ana pernah jumpai di sini juga mungkin ya, kalau nggak salah ingat di sini, dan atau Ana cerita yang di tempat Ana. Rokaat pertama baca kalau nggak salah apa Al-Maun. Rokaat kedua kalau Baqarah, ya Allah, ya kewalik ya.
kelihatan banget nggak paham fikih ini, cuma hafal-hafal saja. Orang yang paham fikih dia akan seperti itu, ibadahnya itu tertata. Ya. Jadi ini bagi para imam ya, atau mungkin nanti yang menggantikan imam bacanya itu rakaat pertama panjang, yang kedua pendek. Nah, di sini kata Rasulullah SAW kemudian beliau melanjutkan amalan yang pertama adalah pendekkan khutbah. Engkau berarti telah menjelaskan masalah dengan begitu jelas. Aktikin nasamah dan bebaskanlah satu jiwa. Bebaskanlah satu jiwa. Wafukkar raqabah dan bebaskanlah satu budak. Apa bedanya satu jiwa dan satu budak? Arab Badui ini juga bingung. Maka si Arab Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, awalaisa tabi wahidah?" Wahai Rasul, bukankah itu sama saja bebasin satu jiwa, bebasin satu budak? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "La, enggak. Ini beda. Inna itqan nasamah antafarroda bi'itkiha." Sesungguhnya membebaskan satu jiwa itu adalah engkau membebaskannya atas usahamu sendiri. Ya. Engkau sendirilah yang membebaskan. Wa fakkar raqabah an tu'ina fi itkiha. Adapun membebaskan budak itu adalah engkau membebaskannya dengan segala cara. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW bisa kerjasama atau beli dulu kemudian dibebaskan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal minhatul wakuf, wal minhatul wakuf. Kemudian amalan yang lain yang bisa memasukkan ke dalam surga adalah engkau memberikan tanah yang subur yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Wal fai'u ala dzirrahim az-zalim. Nah, ini pembahasan kita. Dan engkau memberikan al-fai'. Apa itu al-fai'? Al-fai' apa, Ikhwan? Hartanya musuh yang didapatkan enggak dengan cara perang. Harta rampasan yang didapatkan tidak dengan cara perang. Nah, ini diberikan kepada siapa? Kepada kerabat yang zolim. Ya, kepada kerabat yang zolim. Lihat, Islam begitu sangat memperhatikan kasih sayang ya. Meskipun saudara kita mungkin ada yang jahat kepada kita, kita tetap harus berbuat baik. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa illam tutik dzalik fa'at'imil ja'i'. Jika kamu enggak mampu melakukan itu, maka berikanlah makanan kepada orang yang lapar. Waskiz dzam'an, dan juga berikanlah minuman kepada orang yang kehausan. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dan kamu perintahkan kepada yang baik-baik dan cegahlah kemungkaran. Fa ilam tutik dzalik, kalau misalnya kamu masih belum bisa nih, belum bisa memberi nasihat, belum bisa mencegah kemungkaran, fa kuffa lisanaka illa minal khair. Tahan lisan kamu kecuali untuk mengatakan kebaikan. Kenapa harus menahan lisan? Kenapa harus menahan lisan kecuali hanya untuk mengatakan hal-hal yang baik? Karena lisan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Ya. Apa yang kita ucapkan nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Intahal waqt, ikhwan? Khalas? Masya Allah. Ini sudah sedikit pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, gimana misal di buku kajian kita ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita dapat dosa atau tidak? Ya tergantung antum, kalau bukunya itu dirawat, ya,
kemudian antum jaga dari najis, kotoran, nggak dihinakan, antum dapat pahala. Ya. Para ulama kita itu sangat perhatian dengan buku-buku mereka. Bahkan Imam Ahmad itu sangat benci, sangat nggak suka kalau lihat muridnya punya buku kayak gini, dilempar. Itu pernah ada riwayat yang menyebutkan Imam Ahmad marah. Apakah kamu melakukan ilmu seperti itu? Apalagi pakai kaki, jangan ya. Misal antum ini geser soft, bukunya masih di sana, aja karo sikil lagi. Kayak nyingkirna kotoran ya. Jangan. Ambil pakai tangan, ditindah. Ya, itu isinya ilmu, ada hadis-hadisnya kan. Ada lafaz Allah, jangan dihinakan. Kalau pertanyaan seperti ini di kertas, ada lafaz Allah juga kurang. Karena nanti takutnya tercecer kemudian jadi hina. Ya, jangan. Afan, Anda ingin bertanya, jika seseorang punya hutang tapi gak ada uang, tapi di dompet banyak uang, bagaimana? Katanya gak ada uang, di dompet banyak uang. Antum tahunya dari mana? Tapi bayarnya nyicil. Terus si orang yang hutang ke orang dihutangi harus sabar. Syukronnya sabar ya. Kalau misalnya antum punya kelebihan harta dan antum itu sebenarnya kalau nyarutang uang antum itu masih ada, maka sarutang. Tapi kalau misalnya antum memang kepepet belum bisa hutang meskipun di dompet itu masih ada uang, ya jangan sampai nggak nyarutang. Ya. Dicicil ya nggak apa-apa ya, tapi nyicilnya ya jaga kebangetan. Utangnya Wira 1.000 misal, aku nyicil ya sedina 500. Ya, ya kurang etis lah ya. Nyicilnya ya paling 1.000 ya 20.000-an lah, apa 50.000. Walau alam. Apa Ustadz mau bertanya bagaimana jika ada orang yang sedang dalam keadaan konflik dengan orang lain dan salah satu ingin menyudahi konflik ini tetapi ditolak oleh yang satunya. Yang dosa mana? Kita lihat dulu konfliknya itu bagaimana. Kalau misal nih ada A dan B, si A dan B ini ada konflik. Ternyata si A ini adalah penyebab terjadinya konflik. Maka ketika si A ini minta maaf ke B dan B ini udahlah nggak mau nerima gitu maksudnya, ditolak oleh yang satunya yang nggak mau nerima, maka ya walau alam bisawab nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Ya. Tapi kalau misalnya konflik itu nggak tahu dari mana, tiba-tiba karena hanya perasaan-perasaan saja, maka si B yang salah. Ya, si B yang dapat dosa. Dilihat dulu sumber konfliknya dari mana. Jangan asal memvonis ya, jangan asal memvonis. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.